Bab 621 Kurasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang, William von Ainsworth, itulah namanya. Aku mengetahuinya setelah memberanikan diri dan menanyakan namanya. Aneh, nama yang bagus sekali, bagaimana mungkin aku bisa lupa? Bagaimana mungkin aku bisa lupa nama orang yang mengulurkan tangannya kepadaku saat aku sangat membutuhkannya? Oke. Kali ini, aku tidak akan melupakan namanya. Aku akan mengingatnya dengan sepenuh hati. Big Brother, kapan kita akan berangkat? Tanyaku, aku tidak membawa banyak barang bawaan, jadi kita bisa berangkat kapan saja. Big Brother, Ian, dan Putri Sidoni menatapku bersamaan. Kenapa kalian bertiga menatapku seperti itu? Bukankah sudah pasti aku akan mengikuti Big Brother kemanapun dia pergi? Dari apa yang bisa kudengar dari percakapan kita sebelumnya, dia berencana untuk memanjat menara bernama Babylon. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang tempat seperti itu, tetapi itu tidak masalah. Selama aku bersama Big Brother, tempat manapun yang kita kunjungi akan menyenangkan. Big Brother menatapku dengan ekspresi tercengang. Maaf, Chiffon, aku juga tidak akan mengajakmu. Aku memiringkan kepalaku dengan bingung, karena kupikir aku salah mendengar kata-kata Big Brother. Kau tidak akan mengajakku, tanyaku. Tidak, jawab Big Brother. Tinggallah di akademi ini bersama Ian dan Sidoni. Mereka akan menjagamu saat aku pergi. Aku tidak tahu ekspresi apa yang kubuat, dan aku juga tidak peduli. Hanya penolakan Big Brother yang bergema di benakku. Kenapa? Aku sudah menjadi gadis yang baik. Aku melakukan semuanya dengan benar. Kenapa kau meninggalkanku? Itulah hal-hal yang ingin kukatakan dengan lantang, tetapi aku tidak mampu melakukannya. Aku merasa pusing, dan kata-kata Big Brother berikutnya membuatku merasa seolah-olah tanah di bawah kakiku sedang terkoyak. Apakah dia mengatakan bahwa dia akan pergi selama sebulan? Apa yang akan kulakukan? Menunggunya kembali. Bagaimana jika dia tidak kembali? Bagaimana jika dia meninggalkanku begitu saja? Apakah aku akan ditinggalkan sekali lagi? Tidak, aku tidak ingin sendirian. Aku tidak ingin sendirian. Tepat pada saat itulah aku merasakan lubang menganga di dalam hatiku. Ini mirip dengan perasaan yang kurasakan saat ibuku meninggal. Ini adalah perasaan berpisah dengan seseorang untuk selamanya. Big Brother, kau akan meninggalkanku. Tanyaku dalam upaya putus asa untuk meyakinkan Big Brother agar membawaku bersamanya ke menara Babilonia. Kau akan meninggalkanku sendirian. Aku melihat Big Brother menyeka air mata di mataku, dan meyakinkanku bahwa Ian dan Putri Sidoni akan menjagaku. Namun, aku tidak ingin mereka menjagaku. Aku hanya ingin bersama Big Brother. Ibu saya pernah bercerita kepada saya tentang bagaimana rasanya jatuh cinta. Beliau berkata bahwa cinta adalah perasaan yang membuat Anda merasa tidak mampu hidup tanpa orang tersebut di samping Anda. Berpisah dengan orang yang Anda cintai akan membuat hati Anda sakit. Sederhananya, itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Saat ini, saya merasa hati saya hancur. Saya tidak ingin Big Brother meninggalkan saya, pikir saya. Jauh di dalam hati, saya tahu bahwa hanya ada satu hal yang dapat saya lakukan untuk membuat Big Brother dan saya tetap berada di sisi satu sama lain selamanya. Ya, hanya ada satu cara, memikirkannya saja membuat saya merasa lapar. Big Brother, aku ingin memakanmu. Itulah pikiran terakhir di kepala saya sebelum Big Brother meraih saya dan membawa saya ke suatu tempat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tempat itu sangat indah. Ada sebuah rumah di dekat laut, dan itu memberi saya perasaan yang sangat menenangkan. Big Brother, kamu mau kemana? Kenapa kamu melarikan diri? Jangan lari, biarkan saya menggigitnya, saya jamin tidak akan sakit. Ketika aku siuman, aku tidak bisa melihat apapun. Kupikir mataku masih tertutup, jadi aku membukanya lebar-lebar. Namun, tidak ada yang berubah. Kegelapan sejauh yang bisa kulihat. Itu adalah salah satu hal yang paling menyedihkan dalam ingatanku. Aku tidak tahu berapa lama aku tinggal di dunia yang gelap dan sepi itu. Mungkin hanya beberapa menit, mungkin juga berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin, bahkan bertahun-tahun telah berlalu. Aku ingin berbaring, memejamkan mata, dan tidur selamanya. Mungkin lain kali aku membuka mata, aku akan bersama ibuku lagi. Aku sangat merindukannya. Jika memungkinkan, aku ingin bersamanya lagi.
Saat aku hendak berbaring di tanah, aku melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu sangat kecil, seperti cahaya lilin yang bisa menghilang kapan saja. Itu pasti ilusi, pikirku. Aku harus berbaring dan tidur saja. Namun, cahaya itu meluas dan semakin mendekatiku. Ketika aku melihat rambut merah yang familiar itu, dan mata hijau yang indah itu yang dipenuhi kekhawatiran, aku merasa ingin menangis. Itulah yang kulakukan. Aku menangis. Tak lama setelah itu, aku mendapati diriku terkurung dalam pelukan erat. Rasanya hangat, rasanya menyenangkan, rasanya aman, rasanya seperti cinta. Kakak, kumohon, jangan tinggalkan aku, pintaku. Suaraku terdengar sangat lemah karena aku merasa sangat lelah. Bahkan, jika kakak tidak mendukungku, aku pasti akan jatuh ke tanah karena betapa lemahnya lututku. Aku berjanji akan menjadi gadis yang baik, jadi, kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku memeluknya sirat mungkin, tetapi aku tidak memiliki cukup kekuatan. Aku bisa merasakan cengkeramanku melemah, dan kesadaranku mulai memudar. Tepat sebelum aku memejamkan mata untuk tidur, aku mendengar kata-kata Big Brother yang penuh kelembutan. Baiklah, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku janji, jawab Big Brother. Aku bisa merasakan pelukannya semakin erat. Seolah-olah dia tidak mau melepaskanku. Big Brother, kurasa aku benar-benar mencintaimu. Itulah hal terakhir yang kupikirkan sebelum aku tertidur dalam pelukannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Sang penjaga yang mengamati Chiffon dari surga tersenyum. Dia bisa tahu bahwa gadis berambut merah muda itu berada di fase terakhir Heart Devil-nya. Kristal merah yang melayang di atas dadanya sekarang dipenuhi retakan. Cahaya di dalamnya sangat terang. Cukup terang untuk menerangi alam terpencil tempat dia tinggal saat ini. Fase akhir Heart Devil adalah membuat orang tersebut merasa sangat bahagia, setidaknya, untuk waktu yang singkat. Ketika kebahagiaan itu mencapai titik balik, saat itulah Heart Devil akan menyerang, dan menghancurkan kebahagiaan itu menjadi ribuan keping. Sang penjaga menunjuk jarinya, dan seberkas cahaya merah melesat keluar dari ujungnya. Sinar ini mengenai kristal merah milik Chiffon dan membuatnya bersinar lebih terang. Sang penjaga melipat gandakan kekuatan iblis hati, untuk memastikan bahwa saat hati Chiffon akhirnya hancur, tubuh dan jiwanya akan sepenuhnya menjadi miliknya seperti yang diharapkan semua orang. Putri Amazon, Lilith, memenangkan pertandingannya dengan relatif mudah. Bukan karena dia menang dengan mudah, tetapi ada hal-hal yang terjadi selama pertarungan yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Setiap kali lawannya, Luther, hendak memberikan pukulan mematikan, senjata di tangannya akan terlepas dari genggamannya, memutus momentum serangannya. Setiap kali ini terjadi, Luna akan memberikan serangan mematikannya sendiri yang membuat penantang dari Federasi Gunnar tidak dapat melakukan serangan balik. Pada akhirnya, Lilith menendang lawannya dari panggung, mengakhiri pertandingan untuk keuntungannya. Dengan kemenangannya, Final Four sekarang menuju ke pertandingan semifinal. Jason Hall Creator, Kekaisaran Creator. Kenneth Sin Ashley, Benua Silvermoon. Ephemera Fortuna, Federasi Gunnar Edelweiss. Lilith Lin, Kekaisaran Ares Amazon. Putri Sidoni mendesah ketika dia melihat hasil akhir pertandingan. Dua orang yang tidak disukainya berhasil mencapai semifinal. Salah satu dari mereka adalah seorang pangeran yang ingin menjadikannya istrinya. Yang lainnya adalah seseorang yang ingin memutuskan pertunangannya dengan William. Keduanya menginginkan hal yang berbeda, namun, tujuan akhirnya tetap sama. Tujuan mereka adalah memisahkan putri cantik itu dari orang yang dicintainya. Ian, yang mengerti apa yang dipikirkan Sidoni, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah beberapa hari sejak mereka kehilangan kontak dengan William dan Chiffon. Keduanya mulai khawatir, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan bertanya kepada penduduk wilayah 1000 binatang apakah mereka mendengar kabar dari keduanya. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana keadaan gembala saat ini. Semifinal akan diadakan besok, kata Ian dengan suara rendah. Mungkin Pangeran Jason dan Kenneth akan saling berhadapan. Jika itu terjadi, salah satu kekhawatiranmu akan hilang. Mereka saat ini berada di dalam kotak VIP untuk keluarga kerajaan Creator, jadi dia tidak berani membiarkan pangeran dan putri lainnya mendengar kata-katanya. Itu mungkin akan menyebabkan komplikasi di masa mendatang, jadi dia memutuskan untuk bermain aman. Putri Sidoni mendesah untuk kedua kalinya sebelum menganggukkan kepalanya. Ephemera cukup kuat. Putri Lilith, di sisi lain, adalah petarung yang licik dan oportunis.
Aku yakin mereka akan merepotkan lawan-lawan mereka, tambah Ian. Aku berharap Epemera dan Lilith akan bertarung melawan dua orang menyebalkan itu dalam pertandingan terpisah dan menyingkirkan mereka, jawab Putri Sidoni. Dengan begitu, perwakilan Federasi Gunner dan Putri Amazon akan menjadi yang bertanding di final. Ian terkekeh saat melihat gadis cantik di sampingnya. Putri Sidoni tidak berbasa-basi dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Belum lagi, dia tidak repot-repot merendahkan suaranya, yang membuat orang-orang di kotak VIP Kekaisaran Kreator menatapnya dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Meskipun Pangeran Maximilian berselisih dengan Pangeran Jason, dia adalah seseorang yang bisa melihat gambaran yang lebih besar. Ini adalah turnamen termegah yang pernah terjadi dalam dekade terakhir, dan akan menjadi kehormatan besar jika seorang wakil kekaisaran mereka memenangkan kejuaraan. Putri Vanessa juga merasa terganggu dengan hasil ini. Dia mencintai Pangeran Jason, jadi tentu saja dia berharap dia menang. Inilah yang diinginkan setiap wanita untuk kekasih mereka. Namun, dia juga tahu alasan mengapa Pangeran mengikuti turnamen. Jika Pangeran Jason memenangkan turnamen, dia akan meminta Kaisar untuk menjadikan Putri Sidoni sebagai istrinya, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat Putri Vanessa. Adapun Pangeran dan Putri lainnya, mereka berharap sepupu mereka memenangkan turnamen. Dengan begitu, kebanggaan mereka sebagai anggota keluarga kerajaan akan dikenang oleh semua golongan kuat yang bersaing untuk mendapatkan supremasi di benua tengah. Keesokan harinya, Grand Coliseum penuh sesak dengan orang-orang. Semua kursi terisi, dan beberapa artefak terbang digunakan untuk menampung mereka yang ingin menonton pertunjukan di atas lapangan arena. Beberapa kristal pengamat juga diatur di luar Grand Coliseum untuk memungkinkan mereka yang tidak dapat masuk untuk menonton pertandingan secara langsung. Kaisar Leonidas berdiri di panggung yang ditinggikan dan menyapa hadirin sambil tersenyum. Hari ini, 4 dari kekuatan generasi saat ini akan berjuang untuk kehormatan tanah air mereka, kata Kaisar Leonidas. Di antara mereka, hanya 2 yang akan bertahan dan mereka akan melaju ke final. Hadiah besar menanti pemenang akhir turnamen ini. Jadi tanpa penundaan lebih lanjut, saya persembahkan kepada Anda 4 besar turnamen juara. Seolah menunggu Kaisar menyelesaikan kata-katanya, sebuah raungan kuat terdengar dari langit. Semua orang mendongak dan melihat kabut putih turun dari surga. Tidak lain adalah harimau putih, dan di punggungnya duduk seorang pemuda tampan berambut pirang pendek dan bermata biru. Ia memiliki senyum percaya diri di wajahnya, yang membuat para wanita menatapnya dengan penuh kasih. Para Praetorian bersorak untuk pangeran mereka yang tampak begitu mengesankan dengan perlengkapan perang lengkapnya. Pangeran Jason mendarat di tengah arena dan mengangkat tinjunya seolah-olah mengumumkan kemenangannya dalam turnamen. Di tengah sorak-sorai dan siulan, teriakan arogan menyebar ke seluruh Grand Coliseum. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget saat melihat seekor burung raksasa menukik turun dari langit. Seekor burung raksasa dengan lebar sayap 20 meter mengitari Coliseum besar 2 kali. Itu adalah Rock yang berfungsi sebagai binatang terbang keluarga kerajaan Amazon. Lilith terkikik dan melompat dari punggungnya ketika burung itu terbang menuruni arena. Dia mengangkat kepalanya dengan arogan karena dia mampu membungkam semua orang dengan penampilannya. Permaisuri Andraste menyeringai di wajahnya ketika dia melihat kejenakaan putrinya. Jelas, dia sangat senang dengan penampilannya, dan memutuskan untuk memaafkannya karena mengambil rok milik permaisuri tanpa izin. Sementara para penonton mencoba untuk memulihkan posisi mereka, 2 makhluk lagi muncul dan mengitari Grand Coliseum dari barat dan timur. Satu berwarna hitam, yang lain putih. Epemera menyeringai saat alikonnya terbang di atas kepala penonton, menciptakan hembusan angin di belakangnya, saat terbang searah jarum jam di arena. Catatan penulis, Alikon adalah unicorn bersayap, atau Pegasus bertanduk. Mereka lahir dari penyatuan Pegasus dan unicorn. Di seberangnya, seekor rubah hitam dengan 4 ekor, dan bulan sabit perak di kepalanya terbang berlawanan arah jarum jam. Kenneth duduk di punggungnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ketika Alikon dan rubah hitam menyelesaikan putaran mereka, kedua binatang ajaib itu menukik ke dalam arena. Kedua penumpang mereka melompat pada saat yang sama dan mendarat dengan sempurna di tanah. Tepuk tangan gemuruh pecah, yang membuat senyum di wajah Kaisar Leonidas. Ini adalah pertama kalinya kekaisarannya menyelenggarakan acara besar seperti itu, dan dia cukup puas dengan persiapan yang telah dilakukan bawahannya untuk semifinal. Kasogonaga, yang duduk di atas kepala naga emas, mendengus.
Mereka bertengger di salah satu pilar Grand Coliseum dan menyaksikan perayaan dari kursi VIP mereka sendiri. Ayo Garganta, perintah Kasogonaga, kita tidak akan kalah dari manusia-manusia lemah itu. Mari kita tunjukkan kepada mereka sesuatu yang benar-benar berkesan. Garganta tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar perintah terenggiling berwarna pelangi itu. Bahkan jika dia telah mengenali Kasogonaga sebagai bosnya, dia tidak berani mengikuti perintahnya secara membabi buta. Dia tahu bahwa jika mereka mencuri perhatian para kontestan, mereka akan segera dikeluarkan dari Grand Coliseum. Tidak hanya itu, ada kemungkinan bahwa keduanya akan dikurung di bestiari sampai kompetisi berakhir. Ayo pergi, Kasogonaga mengulangi perintahnya dengan suaranya yang imut. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab penuh. Terenggiling berwarna pelangi itu menghentakkan kakinya yang menggemaskan di kepala naga emas untuk mendesaknya pergi. Tanggung jawab apa? Pikir Garganta, ketika masalah datang, kamu akan mengurung diri di wilayahmu itu, dan biarkan aku membereskan kekacauanmu. Demi menjaga perdamaian dunia, Garganta berpura-pura tidak mendengar perintah bosnya. Ia lebih baik dimarahi oleh Rainbow Anteater daripada dihajar habis-habisan oleh Elite Warriors dari Creator Empire setelah upacara penerimaan yang mengesankan. 3 dari 4 kontestan masing-masing diberi anak panah dengan warna yang berbeda. Pangeran Jason tidak diberi anak panah karena kakeknya telah memberitahunya apa yang akan dilakukannya di babak semifinal. Tidak ada yang istimewa dari anak panah itu, kecuali fakta bahwa anak panah itu akan menentukan siapa lawan mereka. Agar pertandingan berlangsung seadil mungkin, Kaisar Leonidas memutuskan untuk memilih metode ini dengan memasangkan kontestan satu sama lain. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan mengatakan bahwa ia telah mengatur turnamen dan memilih lawan yang menguntungkan bagi cucunya. Sebuah papan putar dengan desain yin dan yang muncul di tepi arena. Meskipun keempat kontestan sudah memiliki ide tentang apa yang akan mereka lakukan dengan anak panah di tangan mereka, mereka masih menunggu Kaisar Leonidas menjelaskan mekanisme babak semifinal. Ketika roda putar itu mulai berputar, kalian bertiga akan melempar anak panah kalian, jelas Kaisar Leonidas. Jika 2 anak panah mendarat pada warna yang sama, maka pemilik anak panah tersebut akan bertarung satu sama lain di babak semifinal. Jika ketiga anak panah mendarat pada warna yang sama, kita akan mendasarkannya pada yang mendarat lebih dulu. Tentu saja, yang tidak mendapatkan sepasang anak panah akan ditandingkan dengan cucuku. Apakah kalian bertiga punya pertanyaan lain? Lilith tersenyum karena metode yang digunakan Kaisar untuk pertandingan semifinal sangat jitu. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Leonidas, pikir Lilith. Dia benar-benar tahu bagaimana bersikap adil dan jujur di permukaan. Dia harus mengakui bahwa dia tidak menyangka metode semacam ini akan digunakan untuk pasangan. Sebenarnya, dia ingin melawan Ephemera di semifinal. Lilith percaya bahwa di antara mereka berempat, dialah yang terlemah. Tentu saja, ini hanya alasan Lilith. Sebenarnya dia tidak menyukai 7 kebajikan. Ephemera mewakili keadilan, dan seperti namanya, dia hanya percaya pada keadilannya sendiri. Bahkan jika dia salah, dia akan bersikeras bahwa dia benar. Lilith sudah lama ingin mengalahkan salah satu dari 7 kebajikan, dan Ephemera adalah target pertamanya. Pangeran Jason menyilangkan lengannya di dada. Dia tidak peduli siapa lawannya, karena dia yakin bahwa selama dia memiliki artefak Amon, dia akan memenangkan turnamen. Kaisar Leonidas dan para penguasa berbagai faksi mengadakan pertemuan sehari yang lalu tentang artefak yang digunakan Pangeran Jason. Anehnya, perwakilan Federasi Gunnar dan benua Silvermoon tidak peduli apakah Pangeran Jason memiliki artefak yang akan meningkatkannya ke Sein Rank. Bagi mereka, ini adalah hal yang sepele dan mereka tidak khawatir tentang hal itu. Bahkan Permaisuri Andraste tidak berkomentar tentang masalah ini. Karena itu, tidak ada yang mempermasalahkan gelang yang digunakan Pangeran Kekaisaran Kreator selama pertempuran terakhirnya. Karena para perwakilan baik-baik saja dengan hal itu, tidak perlu lagi berdiskusi. Orang pertama yang melempar anak panah adalah Ephemera. Tidak mau kalah, Lilith juga melempar miliknya. Kenneth adalah orang ketiga yang melempar. Dia tidak terlalu peduli dengan siapa yang akan dia lawan. Baginya, tidak peduli siapa lawannya, dia akan berusaha untuk keluar. Sebagai pemenang, seiring berjalannya waktu, roda pemintal melambat, menunjukkan pasangan pertandingan. Anak panah Kenneth dan Ephemera mendarat di bagian hitam roda pemintal. Anak panah Lilith mendarat hanya 1 cm dari anak panah Ephemera,
tetapi mengenai area putih. Dengan ini, pasangan telah dibuat, dan tidak seorang pun akan dapat menemukan kesalahan dalam hasilnya. Pangeran Jason melirik Putri Amazon yang akan menjadi lawannya. Lilith adalah seorang prajurit Amazon dan tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan. Meski begitu, lekuk tubuhnya yang feminin masih terlihat. Tidak hanya itu, kulitnya yang terkena sinar matahari juga cukup menarik. Mungkin jika Pangeran Jason tidak benar-benar tergila-gila pada Putri Sidoni, ia akan mempertimbangkan Lilith sebagai calon pengantin yang potensial. Sang pangeran mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kursi tempat keluarga kerajaan Kraetor berada. Pandangannya sejenak berhenti pada Putri Vanessa sebelum beralih ke putri cantik dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan. Meskipun jarak mereka berjauhan, ia dapat melihat bahwa Putri Sidoni tidak melihat ke arahnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit kesal, tetapi segera, kekesalan ini menghilang tanpa jejak. Pangeran Jason tahu bahwa ketika pertandingannya dimulai, putri kesayangannya tidak punya pilihan selain menonton pertarungannya. Ia bermaksud untuk menunjukkan penampilan terbaiknya untuk memenangkan hatinya. Siapa di antara kalian yang ingin bertarung lebih dulu? Tanya wasit kepada keempat kontestan. Peraturan pertandingan tidak terlalu ketat untuk semifinal. Kita bisa memulai pertarungan segera setelah kalian semua siap. Pangeran Jason melangkah maju dan membuang jubah pangerannya. Karena tidak ada urutan siapa yang akan bertarung terlebih dahulu, dia akan mengambil inisiatif untuk menjadi pusat perhatian dan mengamankan kemenangan untuk pertandingan pertama. Dia telah melihat bagaimana Lilith bertarung, dan baginya, itu adalah penampilan yang sangat canggung, jadi dia tidak menganggap Lilith sebagai lawan yang sepadan. Aku akan maju duluan, Pangeran Jason menyatakan. Dia kemudian melirik prajurit yang berdiri tidak jauh darinya dan mengangguk singkat. Apakah kamu setuju, Putri? Sudut bibir Lilith melengkung menjadi seringai saat dia menganggukkan kepalanya. Mungkin juga yang pertama, Ephemera dan Kenneth saling melirik sebelum meninggalkan arena pada saat yang sama. Waktu mereka untuk bertarung akan tiba, tetapi untuk saat ini, mereka akan memberikan panggung kepada Pangeran Kekaisaran Kraetor dan Putri Amazon. Permaisuri Andraste terkekeh sebelum melirik Kaisar Leonidas. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Permaisuri Andraste. Cucuku, tentu saja, jawab Kaisar Leonidas tanpa menatapnya. Oh, kalau begitu, apakah kau ingin bertaruh denganku? Tentu, baik Kaisar maupun Permaisuri memiliki kepercayaan penuh pada perwakilan mereka, jadi mereka tidak takut untuk bertaruh satu sama lain. Jika putriku menang, aku akan mengambil gelang cucumu, kata Permaisuri Andraste. Kaisar Leonidas mengerutkan kening. Gelang itu milik kuil, dan bukan haknya untuk menggunakannya sebagai bahan taruhan. Sebelum dia bisa menolak syarat Permaisuri, Oracle Kuil Amon menyuarakan pendapatnya tentang masalah itu. Lakukan saja, Yang Mulia, komentar Oracle dari samping. Aku menyetujui taruhan ini. Permaisuri Andraste menatap sang Oracle dan tersenyum. Ada pemahaman umum di antara orang-orang bahwa para Oracle dapat melihat masa depan. Namun, ini jauh dari kebenaran. Tugas utama Oracle adalah menerima pesan dari para dewa yang mereka layani. Meskipun ada dewa yang memiliki kekuatan clairvoyance, tidak semuanya memilikinya. Amon adalah dewa dari neraka dan spesialisasinya terletak pada peperangan. Jika Permaisuri Andraste melawan Oracle dari salah satu dewa yang terpelajar, maka dia mungkin akan menemukan situasi yang agak rumit. Untungnya, Amon bukanlah seorang sarjana, dan Oracle-nya tidak dapat melihat masa depan. Selama tidak ada yang tahu hasil pertandingan, Permaisuri Andraste yakin bahwa putrinya akan muncul sebagai pemenang. Baiklah, jika kamu menang, maka gelang itu milikmu, jawab Kaisar Leonidas. Lalu bagaimana jika aku menang? Silakan nyatakan syaratnya. Permaisuri Andraste meletakkan sisi wajahnya di telapak tangan kanannya. Selama kamu tidak meminta terlalu banyak, aku akan menyetujui apapun. Kaisar Leonidas merenung sejenak sebelum memberikan jawabannya. Gleipnir, kata Kaisar Leonidas. Aku ingin Gleipnir. Kali ini, giliran Permaisuri Andraste yang mengerutkan kening. Gleipnir adalah salah satu harta karun ras Amazon dan memiliki kekuatan besar. Dikatakan bahwa siapapun yang terikat tidak akan dapat membebaskan diri, bahkan jika itu adalah demigod. Kaisar Leonidas menyeringai ketika dia melihat ekspresi Permaisuri Andraste. Bagaimana? Tanya Kaisar Leonidas. Artefak dewa untuk artefak dewa lain. Kurasa ini perdagangan yang adil, tidakkah kau berpikir begitu?
Para penguasa lainnya tidak mengatakan apapun dan hanya menonton hasil negosiasi. Jauh di dalam hati, mereka tergoda untuk ikut berjudi. Artefak para dewa sangat berbeda dengan artefak yang dibuat oleh manusia. Kekuatan yang mereka miliki cukup untuk menguntungkan mereka. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Permaisuri Andraste menganggukkan kepalanya dengan tegas. Baiklah, jawab Permaisuri Andraste. Saya menerima taruhan ini. Bagus, jangan menarik kembali kata-katamu. Di antara kami berdua, kalian adalah orang-orang yang kata-katanya tidak dapat dipercaya. Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste saling tersenyum. Keduanya dulunya adalah sepasang kekasih, tetapi sekarang mereka adalah penguasa kekaisaran masing-masing. Mereka perlu memprioritaskan keuntungan mereka sendiri, dan taruhan ini adalah salah satu kesempatan di mana mereka secara hukum dapat mengambil harta yang tak ternilai dari tangan masing-masing. Keduanya, sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke arena, di mana kedua prajurit muda itu bersiap untuk bertarung dengan segala yang mereka miliki. Tak seorang pun tahu hasil pertandingan ini, bahkan para dewa sekalipun. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan sembari menunggu pertarungan pertama semifinal dimulai. Pangeran Jason memanggil pedangnya dan mengambil posisi bertarung. Ia percaya bahwa ia tidak perlu menggunakan artefaknya untuk menang melawan Putri Amazon. Di sisi lain, Lilith tidak menggunakan pedang dan perisainya. Sebagai gantinya, ia memanggil kapak perang yang tingginya hampir sama dengan tubuhnya. Ekspresi Pangeran Jason langsung berubah saat melihat senyum percaya diri di wajah Lilith. Ini adalah pertama kalinya Putri Amazon menggunakan senjata ini, jadi tidak ada yang tahu apakah ia ahli dalam menggunakannya atau tidak. Permaisuri Andraste menyeringai saat melihat kapak perang di tangan Lilith. Putrinya ahli dalam semua jenis senjata. Itu adalah berkah yang diterima keluarga kerajaan ras Amazon dari dewa pelindung mereka. Dewa yang disembah oleh para Amazon adalah Dewi Perang dan Seksualitas, Astarte. Berkat berkahnya, para Amazon memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis senjata. Karena itu, Kekaisaran Amazon menjadi terkenal dan sangat sedikit yang berani menantang kekuatan para prajurit wanita. Itu kapak yang besar, komentar Pangeran Jason. Apa kau yakin bisa mengangkatnya, Putri? Lilith tersenyum sambil menyandarkan tubuhnya pada kapak perang yang tertanam di tanah. Tentu saja aku bisa, jawab Lilith. Ayo, Pangeran. Tunjukkan seberapa kuat dirimu. Siapa tahu, aku mungkin menyukaimu dan membiarkanmu mengikutiku sebagai bawahan. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak tertarik. Sayang sekali. Setelah pertukaran singkat itu, Pangeran Jason melangkah maju dan tanah di bawah kakinya hancur. Beberapa detik kemudian, beberapa paku baja mencuat di seluruh arena. Lilith tidak melakukan apapun dan hanya bersandar pada kapak perangnya. Senyum di wajahnya berubah menjadi seringai saat dia melihat pemuda pirang tampan yang telah mendirikan dinding paku baja untuk mencegahnya berlarian di medan perang. Ya ampun, jadi begini caramu menghadapi para wanita, kata Lilith dengan nada menggoda. Tidak buruk, tapi tidak semua wanita menyukai pria yang terlalu bergantung. Pangeran Jason mengabaikannya dan melangkah maju lagi. Kali ini, ia menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali tepat di hadapan Lilith, menusuknya dengan pedangnya. Ketika pedang itu hanya beberapa inci dari dada penuh cinta sang putri Amazon, ujung pedang Pangeran Jason tiba-tiba menunjuk ke atas. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga sang pangeran tidak mampu sepenuhnya menghindari serangan balik sang putri Amazon, yang merupakan tendangan yang ditujukan ke kejantanannya. Pada menit terakhir, sang pangeran mampu memutar tubuhnya ke samping. Karena itu, tendangan Lilith mengenai pinggulnya, membuatnya tergelincir di tanah. Putri Amazon mendecak lidahnya saat berlari ke arah sang pangeran, meninggalkan kapak perangnya. Pangeran Jason tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Lilith lebih besar darinya. Ia pernah mendengar bahwa suku Amazon kuat, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka sekuat ini. Sebelum ia sempat berdiri dari tanah dan mengumpulkan pertahanan, kaki Lilith menendang sisi tubuhnya dan membuatnya terpental ke udara. Penonton terkesiap melihat keterampilan yang tidak terduga yang tidak ditunjukkan oleh Putri Amazon dalam pertempuran sebelumnya. Pangeran Kekaisaran Kreator ditendang berulang kali di udara seperti bola sepak. Permaisuri Andraste terkikik ketika melihat pemandangan ini. Dulu, ia ingin melakukan hal yang sama kepada Kaisar Leonidas, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Sekarang setelah putrinya menghajar habis-habisan cucu kaisar,
ia merasa seperti frustrasi yang telah ia pendam di dalam dadanya selama bertahun-tahun, telah terbayar lunas. Apakah kau menyesali taruhan itu sekarang? Permaisuri Andraste bertanya dengan nada menggoda. Kaisar Leonidas bahkan tidak meliriknya saat ia terus menyaksikan pemukulan sepihak terhadap cucunya di arena. Pertandingan belum berakhir, kata Kaisar Leonidas. Masih terlalu dini bagimu untuk merasa puas diri. Permaisuri Andraste terkekeh sebelum mengalihkan pandangannya ke arena. Pertandingan belum berakhir, itu yang kau pikirkan, dasar bodoh. Permaisuri Andraste mencibir dalam hati. Saat putriku melangkah ke arena, cucumu pasti akan kalah. Dengan teriakan keras, Lilith melancarkan serangan telapak tangan yang kuat yang mengenai dada Pangeran Jason. Meskipun ia mengenakan baju besi yang ringan, kekuatan serangan Lilith mengabaikan pertahanannya. Suara retakan keras terdengar, dan Pangeran Kekaisaran Kraetor menghantam arena, menciptakan kawah kecil. Dua tulang rusuknya patah oleh serangan Lilith, dan darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Ia dengan paksa menggunakan kemampuan sihirnya untuk menahan tulang-tulang yang patah itu agar tetap pada tempatnya saat ia melotot ke arah Putri Amazon yang sedang menatapnya dengan seringai jahat. Aku akui bahwa aku meremehkanmu, tetapi kau membuat kesalahan besar, kata Pangeran Jason sambil mengangkat tangan kanannya. Kau seharusnya menghabisiku saat kau masih punya kesempatan. Pangeran mengaktifkan artefak yang diberikan kepadanya oleh Oracle dari kuil Amon. Ia telah memutuskan untuk membalas budi Putri Amazon sepenuhnya. Ia akan mematahkan lengan dan kakinya dan membuatnya memohon belas kasihan. Setelah itu, ia akan mempermalukannya di depan semua orang, dengan menelanjangi pakaiannya. Dengan begitu, putri yang sombong itu tidak akan bisa bersikap sombong dan mengangkat kepalanya di depannya lagi. Pangeran Jason menunggu kekuatan yang luar biasa itu mengalir di dalam tubuhnya, tetapi itu tidak pernah terjadi. Ia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi pada artefak itu, jadi dia melihat gelang di lengannya untuk melihat apa yang salah. Matanya membelalak kaget, dan ekspresinya memucat saat dia tidak melihat gelang di pergelangan tangannya. Itu adalah kartu Tram yang rencananya akan dia gunakan untuk memenangkan turnamen, jadi dia tidak boleh kehilangannya dengan cara apapun. Apakah kamu mencari ini? Lilith bertanya sambil mengangkat gelang merah di tangannya. Kamu seharusnya lebih menjaga harta karunmu. Jika kamu cukup berhati-hati, barang-barang yang penting bagimu mungkin akan dicuri tepat di bawah hidungmu. Seperti ini saja, Lilith dengan santai meletakkan gelang itu di pergelangan tangannya dan mencibir pada pangeran yang tercengang yang mengira bahwa dia bisa menang melawannya hanya dengan mengandalkan artefak ilahi. Dasar jalang, kembalikan itu padaku, teriak Pangeran Jason saat dia menyerang Lilith dengan marah. Lilith menyeringai saat dia berlari menuju kapak perangnya yang tetap diam di tengah arena. Kurasa sudah waktunya aku memberimu obatmu sendiri, kata Lilith. Dia mengaktifkan gelang Amon dan baju besi merah menutupi seluruh tubuhnya. Lilith tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang karena kenikmatan atas kekuatan luar biasa yang mengalir di dalam tubuhnya. Mata Pangeran Jason menjadi merah saat ia mengayunkan pedangnya dengan penuh amarah, dengan maksud untuk membelah Putri Amazon menjadi dua. Sayangnya, saat ia kehilangan gelang itu, peluangnya untuk menang sudah menjadi tidak ada. Suara logam bergema di arena saat pedang Pangeran Jason dihentikan oleh ibu jari dan jari telunjuk Lilith. Tidak peduli seberapa keras Pangeran Jason berjuang untuk melepaskan senjatanya, pegangan Lilith tidak bergeming. Saatnya mengakhiri lelucon ini. Itulah hal terakhir yang didengar Pangeran Jason sebelum ia mendapati dirinya terlempar ke udara. Lilith dengan santai melemparkannya keluar arena seolah-olah ia hanya membuang sepotong sampah. Ia bahkan tidak perlu berbalik untuk melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah Pangeran Jason. Sama seperti yang disebutkan Permaisuri Andraste sebelumnya, saat Lilith melangkah ke arena, nasib Pangeran Jason sudah ditentukan. Putri Amazon meraih kapak perang yang belum sempat ia gunakan. Ia pikir ia akan mampu melawan sang pangeran, tetapi kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Jelas, sang pangeran terlalu mengandalkan kekuatan artefak itu sehingga ia lupa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Lilith dalam pertarungan yang adil. Cukup mengecewakan, gerutu Lilith sambil mengembalikan senjatanya ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak adakah pria baik di sekitar sini? Pria yang layak untukku. Begitu Lilith menyelesaikan keluhannya, wasit mengangkat tangannya dan menyatakan pemenang pertandingan. Pemenang pertandingan ini adalah Putri Lilith. Wasit mengumumkan. Dia sekarang akan melaju ke final.
Putri Amazon itu melirik sekilas ke arah pangeran yang sedang berbaring di tanah di luar arena sebelum menuju ke area istirahat. Pertarungan itu sangat mengecewakannya, dan dia berharap lawan berikutnya akan mampu memberinya sensasi pertarungan yang dia cari. Jauh di atas tribun arena, Putri Sidoni tersenyum lebar di wajahnya. Dia ingin berteriak keras dan menyemangati Putri Amazon, tetapi karena posisinya, dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Morgana tertawa terbahak-bahak di dalam pikiran mereka bersama. Jelas, dia sangat senang dengan hasil pertandingan itu. Dengan ini, salah satu masalah mereka teratasi. Yang tersisa hanyalah bocah cantik berambut perak yang akan bertarung di pertandingan berikutnya. Putri Sidoni dan Morgana berharap bahwa perwakilan keadilan, Ephemera, akan menempatkan Kenneth pada tempatnya. Dengan begitu, semua masalah yang membuatnya cemas beberapa hari terakhir ini, akhirnya akan hilang. Satu kalah, satu lagi, pikir Putri Sidoni. Kurang dari jangan khawatir, Ephemera itu adalah salah satu dari 7 kebajikan. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari bajingan berambut perak itu? Lebih besar dari, meskipun Putri Sidoni setuju dengan belahan jiwanya, dia tetap tidak bisa tenang. Kenneth adalah misteri baginya, dia tidak tahu seberapa kuat dia, atau apakah dia menyembunyikan beberapa trik di balik lengan bajunya. Dia hanya berharap Ephemera tidak akan mempermalukan nama Seven Virtues, dan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang tampak lembut, yang ingin memutuskan pertunangannya dengan William. Besok adalah hari itu, gumam Chiffon sambil menatap bulan di langit. Besok, aku akan memberitahu kakak bahwa aku mencintainya. Chiffon memejamkan mata dan kenangan tentang ibunya muncul kembali. Sudah lama sejak dia memikirkannya. Sejak hari dia bertemu William, setiap hari yang berlalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Gadis berambut merah muda itu membiarkan dirinya menghadapi kenangan pahit yang dia simpan di dalam hatinya. Dia ingin mendengar kata-kata ibunya. Dia ingin mengingat suaranya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kamu akan segera berusia 12 tahun, Chiffon, kata April. Beberapa tahun lagi dan kamu akan cukup dewasa untuk menikah. Aku berharap bisa melihat hari itu. Mama, apa maksudmu cukup dewasa untuk menikah? Tanya Chiffon. Apa itu menikah? Dia terlalu muda saat itu untuk memahami kata-kata ibunya. Meski begitu, April cukup sabar untuk menjawab pertanyaannya dengan senyuman. Pernikahan adalah upacara di mana kau mengucapkan janji pernikahanmu kepada seseorang yang kau cintai. Setelah ini selesai, kalian berdua akan menjadi pasangan seumur hidup. Chiffon masih bisa mengingat ekspresi ibunya ketika ia memandang ke kejauhan, seolah mengenang masa lalu yang jauh. Kuharap kau akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu, kata April sambil menepuk kepala Chiffon. Seseorang yang tidak akan pernah meninggalkanmu di saat senang maupun susah. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Chiffon membuka matanya saat air mata mengalir di sisi wajahnya. Sudah lama sekali ia tidak melihat wajah ibunya, dan hatinya terasa sakit karena ia sangat merindukannya. Jangan khawatir, Mama, kata Chiffon lembut. Aku telah menemukan orang yang kucintai. Jika itu dia, aku yakin ia pasti akan membalas cintaku. Gadis berambut merah muda itu menatap bulan selama beberapa menit sebelum pergi tidur. Saat pagi tiba, ia akan mengumpulkan seluruh keberaniannya dan meminta kakaknya untuk menjadikannya salah satu istrinya. Dia sudah tahu bahwa William berniat untuk memiliki 9 orang istri. Ashe dan Putri Sidoni adalah 2 calon istrinya. Menurut mereka, ada 2 orang lagi yang menunggu William di benua selatan. Meskipun masih belum mengerti apa arti pernikahan, Chiffon telah memutuskan untuk menjadi salah satu istri William. Dia ingin bersamanya, dan menjadi pasangannya seumur hidup. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Tepat setelah kelas sore, Chiffon mencari William. Si half-elf tidak bergabung dengan kelas hari ini karena dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal penting untuk dilakukan. Tidak butuh waktu lama bagi gadis berambut merah muda itu untuk menemukan kakaknya. Ada sangat sedikit tempat yang dikunjungi William di akademi, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Ketika Chiffon memasuki kamar Putri Sidoni, ia mendengar suara-suara aneh dari kamar tidurnya. Karena penasaran, ia membuka pintu dengan pelan dan mengintip. Di sana, ia mendapati William sedang menggendong putri cantik itu di tangannya. Keduanya berciuman dengan penuh gairah. Yang menarik perhatian Chiffon adalah Ashe, yang menundukkan kepalanya dan tampak menjilati sesuatu di tubuh bagian bawah kakaknya. Ketiganya telanjang,
dan begitu sibuk dengan apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak menyadari seseorang mengintip mereka dari pintu. Ini adalah pertama kalinya Chiffon melihat seni bercinta, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Nalurinya mengatakan bahwa ia harus pergi, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya tetap tinggal. Ia menyaksikan dalam diam saat ketiga orang itu berciuman, dan menempelkan tubuh mereka satu sama lain. Chiffon bisa merasakan pipinya memanas, tetapi ia tidak yakin apa yang menyebabkan perasaan itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa penampilan kakaknya saat ini membuatnya merasakan hal-hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Gadis berambut merah muda itu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Chiffon hendak meninggalkan ruangan ketika dia mendengar Putri Sidoni mengajukan pertanyaan kepada William. Pertanyaan itu membuatnya berhenti dan tidak jadi pergi. Sayang, kurasa Chiffon punya perasaan padamu, kata Putri Sidoni. Apa yang akan kau lakukan? Chiffon menajamkan telinganya saat dia mendekati celah kecil di pintu. Dengan begitu, dia bisa mendengar jawaban kakaknya dengan lebih jelas. Karena pertanyaan ini membuatnya khawatir, dia ingin tahu jawaban atas pertanyaan Putri Sidoni. Chiffon punya perasaan padaku, tanya William balik. Kau yakin tentang ini? Ya, aku seorang wanita, jadi aku paling bisa memahami wanita. Gadis kecil itu mungkin jatuh cinta padamu. Begitu ya, Ashe, yang sedang menyandarkan kepalanya di dada William, ikut mengobrol dengan suasana hati yang riang. Will, aku tahu bukan hakku untuk mengatakan ini, tetapi menurutku sebaiknya kau menolaknya, komentar Ashe. Kita tidak tahu apapun tentang latar belakangnya. Lebih baik berhati-hati. Chiffon diam-diam mengutuk Ashe dalam hatinya. Dia ingin mengeluh, dan memberitahu gadis yang mulai menggigit telinga William untuk mengurusi urusannya sendiri. Aku setuju dengan Ashe, Putri Sidoni menyatakan. Chiffon adalah gadis yang sangat menggemaskan. Namun, bagaimana jika dia menyembunyikan rahasia gelap? Siapa tahu, rahasia itu mungkin akan kembali menggigit kita nanti. Chiffon menggertakkan giginya. Dia telah bergaul baik dengan Ashe dan Putri Sidoni. Gadis berambut merah muda itu mengira bahwa mereka adalah teman-temannya. Pengkhianatan mereka yang tiba-tiba meninggalkan rasa pahit di mulutnya. William terkekeh saat dia mencium kedua gadis itu. Jangan khawatir, aku tidak berniat menjadikannya kekasihku, jawab William. Kau benar. Bagaimana mungkin aku menerima orang yang sama sekali asing sebagai kekasihku? Lagi pula, aku tidak tahan membayangkan mencium bibirnya. Dia sudah memakan sampah entah sudah berapa lama. Jika aku menciumnya, bukankah itu berarti aku akan mencium sampah? Itu sangat menjijikkan. Chiffon menekan tangannya di dadanya. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang membuat napasnya tersengal-sengal. Sambil menyeret kakinya, dia meninggalkan ruangan secepat yang dia bisa. Setelah melangkah di lorong asrama, Chiffon bersandar di lantai sambil berjuang untuk bernapas. Dia merasa tercekik. Dia harus pergi secepat dan sejauh yang dia bisa sebelum dia ditemukan. Di dunia luar, retakan pada kristal yang melayang di atas dada Chiffon melebar. Cahaya merah mulai keluar dari retakan itu, mengancam akan meledak kapan saja. Chiffon menggunakan dinding sebagai penyangga saat dia mencoba meninggalkan asrama gadis itu, tetapi itu tidak berguna. Kakinya terasa terlalu lemah, jadi gadis itu tidak punya pilihan selain perlahan-lahan menurunkan dirinya ke lantai sambil mencoba menenangkan indranya. Pada saat itulah pintu kamar Putri Sidoni terbuka. William, Ashe, dan Putri Sidoni keluar dari kamar dan melihat ke bawah ke arah Chiffon, yang sedang duduk di lantai, terengah-engah. Bagian atas tubuh William telanjang, dan dia hanya mengenakan celana. Di sisi lain, Ashe dan Putri Sidoni mengenakan gaun tidur berwarna biru dan merah. Chiffon menatap William dengan ekspresi pucat. Dia mengamati wajah kakaknya, mencari tanda-tanda kelembutan atau kasih sayang, tetapi dia tidak menemukannya. Kau mendengar kami? Tanya William. Chiffon buru-buru menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Dia takut jika dia berkata ya, kakaknya akan meninggalkannya sepenuhnya. Pembohong, kata Putri Sidoni dengan nada menghina. Kau mengintip kami sepanjang waktu. Apa kau pikir kami tidak tahu kau ada di balik pintu? Ashe melangkah maju dan menundukkan kepalanya. Dasar kucing kecil pencuri, apa kau benar-benar berpikir bisa merebut William dari kami? Kau benar-benar punya nyali, gadis kecil. Tidak, Chiffon tergagap. Aku tidak berencana merebut kakak.
Aku hanya ingin menjadi seperti kalian berdua. Aku ingin berada di sisinya juga. Ashe mengangkat sebelah alisnya saat mendengar jawaban Chiffon. Ia lalu melirik ke arah half-elf yang hanya mendengarkan dari samping. Will, kau mendengarnya, kata Ashe. Ia ingin menjadi seperti kita. Chiffon ingin menjadi kekasihmu. Apa jawabanmu? William melangkah maju. Ashe mengalah dan meluruskan posisinya agar kekasihnya bisa mendekati Chiffon. Half-elf itu berlutut di depan Chiffon hingga mereka saling bertatapan. Apakah kau mencintaiku? Tanya William. Ya, jawab Chiffon. Aku mencintaimu, kakak. Aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, apakah kau ingin menikah denganku? Aku mau. Tolong, menikahlah denganku, kakak. Chiffon memohon. Bahkan jika William tidak mencintainya sebesar Ashe dan Putri Sidoni, selama dia ada di sisinya, dia akan bahagia. Gadis berambut merah muda itu menatap William dengan wajah penuh kerinduan. William menangkup sisi wajah Chiffon. Gadis kecil itu menggigil karena tangan William terasa dingin. Juga, matanya menatapnya dengan jijik. Aku, menikah denganmu. William mencibir. Satu-satunya hal yang kau kuasai adalah memakan sampah. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan menikahi sampah? Kau gadis yang gila. Air mata terbentuk di sudut mata Chiffon, dan matanya menjadi kusam dan tak bernyawa. Hal terakhir yang didengarnya adalah suara retakan keras, sebelum dunianya hancur, dan kesadarannya turun ke dalam kegelapan seberkas cahaya melesat ke langit, diiringi suara kristal yang pecah. Kristal merah yang melayang di atas dada Chiffon pecah menjadi ribuan keping, dan digantikan oleh bunga merah muda yang cantik yang sedang mekar penuh. Bunga itu bersinar terang, tetapi cahayanya akan berkedip-kedip dari waktu ke waktu seperti detak jantung. Senyum wanita tua itu melebar saat dia melihat Chiffon perlahan turun ke tanah. Mata gadis kecil itu terbuka, tetapi seperti jendela yang tertutup kabut. Tidak ada cahaya, atau harapan, yang bisa dilihat di kedalamannya. Hanya ketidakberdayaan, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Wanita tua itu mendekati Chiffon dan membelai sisi wajah gadis kecil itu. Rasanya halus saat disentuh, yang mengingatkannya pada masa mudanya yang telah layu setelah tinggal di Menara Babilonia. Selama ratusan tahun, bunga yang begitu indah, tetapi belum mekar sepenuhnya, kata wanita tua itu sambil melihat bunga merah muda yang melayang di atas dada gadis kecil itu. Iblis hatimu karena cinta dan pernikahan. Wanita tua itu terkekeh, enak juga jadi anak muda. Dulu aku seperti dirimu, muda dan naif. Berpegang teguh pada mimpi dan berpikir bahwa cinta sudah cukup untuk membuatku bahagia seumur hidupku. Wanita tua itu mendesah sambil terus membelai pipi Chiffon. Gadis berambut merah muda itu hanya menatap ke depannya, tidak melihat apapun. Dia seperti boneka yang menunggu seseorang untuk bermain dengannya. Jangan khawatir, sayangku, komentar wanita tua itu. Yang mulia baik hati dan murah hati. Dia akan mengabulkan keinginanmu. Kau ingin menikah, kan? Baiklah, besok, kita akan mengadakan pernikahan termegah di menara ini. Besok, impianmu akan terpenuhi, dan pada saat yang sama, Yang Mulia akan berpesta dengan hati, tubuh, dan jiwamu. Chiffon tidak menjawab, atau mengatakan apapun. Bahkan, sepertinya dia tidak mendengar satu hal pun yang dikatakan wanita itu. Matanya yang tak bernyawa hanya menatap lurus, tanpa kesedihan, kebahagiaan, dan emosi lainnya. Bawa dia pergi, dan buat persiapan yang diperlukan, perintah wanita tua itu. Bersihkan dan sucikan tubuhnya sehingga dia layak menjadi pengantin yang mulia. Dua wanita bercadar muncul di belakang wanita tua itu. Keduanya memegang tangan Chiffon dan membawanya pergi. Wanita tua itu memperhatikan mereka pergi dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan beberapa tanaman merambat merah mencuat dari tanah. Mereka naik ke langit dan menjerat lengan dan kaki William. Tanaman merambat itu tidak berhenti di situ dan melilit tubuh half-elf itu hingga ia tertutup seperti kepompong. Aku tidak tahu mengapa iblis hatimu belum maju, tetapi itu bukan masalah besar, kata wanita tua itu. Saya selalu dapat menggunakan kekuatan untuk mempercepat prosesnya. Tak lama kemudian, tanaman merambat itu bersinar merah darah. Kristal yang melayang di atas dada William juga mulai bersinar. Apa yang dilakukan wanita tua itu adalah mencoba untuk mematangkan iblis hati di dalam hati William dengan paksa. Dengan begitu, dia akan memiliki kendali penuh atas William, saat hatinya mulai rusak. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak, Chiffon, William meraung marah.
Dia telah melihat dirinya yang palsu, Ashe yang palsu, dan putri yang palsu mengeroyok gadis kecil itu dan mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Half-elf itu sangat marah sehingga dia telah menghancurkan dirinya yang palsu berulang kali, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa melewati mereka tanpa menimbulkan kerusakan apapun. William memperhatikan saat mata Chiffon menjadi tumpul sebelum jatuh ke tanah. Setelah itu, dunia hancur, dan dia mendapati dirinya jatuh dari langit. Half-elf itu tidak bisa melupakan ekspresi di wajah gadis berambut merah muda itu sebelum dia dan dunianya menghilang. Hati William sakit. Dia ingin melawan dalang di balik penderitaan Chiffon. Namun, agar itu terjadi, ia harus keluar dari dunia tempat ia berada terlebih dahulu. Half-elf itu sudah tahu bahwa ia berada di semacam dunia mimpi. Ia telah berjalan di negeri mimpi berkali-kali di masa lalu, jadi ia cukup familiar dengan sensasinya. Satu-satunya masalah adalah, ia tidak bisa keluar dari mimpi tempat ia berada. Sebuah hukum yang kuat mencegahnya melakukannya. Setelah berdiskusi dengan Optimus, keduanya sepakat bahwa untuk melanggar hukum ini, William harus membersihkan dunia mimpinya sendiri terlebih dahulu. Saat William turun dari langit, suara trompet yang kuat menyebar ke sekelilingnya. William menyipitkan matanya dan melihat seorang pria berdiri di atas jembatan pelangi. Ia memegang trompet raksasa di tangannya dan meniupnya dengan sekuat tenaga. Setelah mendengar suara yang tidak dikenal namun familiar ini, banjir kenangan menyerbu ke arah kepala William, membuatnya sakit. Sambil menggertakkan giginya, William mengaktifkan keterampilan terbangnya, sambil melawan sakit kepala yang mencabik-cabik kepalanya. Dengan bunyi gedebuk, ia jatuh ke tanah dan berguling beberapa meter sebelum berhenti. Gejalarhon, gumam William sambil menopang dirinya dari tanah. Ia kemudian melihat ke arah prajurit yang terus meniup trompetnya dari atas jembatan pelangi. Heimdall, entah mengapa, William mengenali ciri-ciri prajurit itu dan tahu pasti bahwa asumsinya tidak salah. Beberapa saat kemudian, tanah bergetar, dan half-elf itu harus menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah untuk mencegah dirinya jatuh. William melihat ke selatan dan melihat pemandangan yang tidak dikenal, namun familiar. Raksasa, monster mengerikan, hantu, dan segala sesuatu yang menandai berakhirnya dunia sedang bergerak menuju dataran Valhalla. Di antara mereka, ada seorang raksasa yang menonjol dari yang lain. Dia memegang pedang merah menyala yang menyala begitu terang sehingga serangan penuh kekuatan Soleil akan terlihat seperti api kecil yang berasal dari korek api. Ragnarok. William meringis karena dia mengerti apa yang akan terjadi. Kenangan yang telah menyerbunya sebelumnya telah memberinya gambaran sekilas tentang hasil pertempuran yang menentukan ini yang akan mengakhiri semua kehidupan di dunia Yggdrasil. Entah mengapa, William merasa perlu untuk melihat jembatan Bifrost. Di sana dia melihat seorang raksasa kecil, dengan rambut merah muda panjang berdiri di belakang Heimdall. Dia sedang melihat pasukan raksasa yang mendekat dengan tatapan takut. Dia adalah pengkhianat ras raksasa. Raksasa wanita yang telah berpihak pada Aesir karena perasaannya terhadap Einherjar berambut perak yang telah membawanya kembali bersamanya ke tanah Asgard. Chiffon. William merasa seperti ada benjolan di tenggorokannya ketika dia melihat raksasa wanita itu. Half-elf itu tahu bahwa meskipun tubuhnya gemetar sekarang karena ketakutan dan kecemasan, Chiffon akan berada di garis depan perang, melawan rasnya sendiri. William tahu bahwa dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa raksasa kecil itu berjuang demi cinta. Dia berjuang demi cintanya. Tidak, teriak William sambil berlari ke arah Chiffon. Pergilah ke Itaflir. Kau akan aman di sana. Air mata William jatuh tak terbendung saat dia memegang anak sapi raksasa itu. Kali ini, dia berhasil menyentuh Chiffon, tetapi tampaknya Chiffon tidak menyadari bahwa ada manusia yang memeluk anak sapinya di sampingnya. Half-elf itu menangis. Dia sudah tahu hasil pertempuran ini, dan nasib yang menanti raksasa berambut merah muda itu. Dia tidak ingin melihatnya lagi. William tahu bahwa jika dia harus menghidupkan kembali adegan itu lagi, hatinya akan hancur berkeping-keping. Semua orang mengira bahwa Ragnarok dan kehancuran Asgard hanyalah mitos. Namun, bagi mereka yang telah bertempur dalam pertempuran besar yang menentukan nasib 9 alam, itu adalah pengalaman yang menyayat hati. Itu adalah hari yang tidak akan bisa dilupakan oleh makhluk hidup manapun. Itu adalah pertempuran terbesar yang tertulis dalam sejarah yang tercatat. Itu adalah mitos, dongeng, saga,
Epos yang telah dibaca orang-orang di bumi atau ditonton interpretasi seseorang tentang peristiwa tersebut di beberapa titik waktu. Banyak yang mengira itu adalah bentuk hiburan yang bagus. Tapi, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua yang tertulis di tablet terfragmentasi yang bertahan hingga zaman modern semuanya nyata. Itu bukan mitos. Itu adalah kenyataan yang telah hilang seiring waktu seperti kota Atlantis yang legendaris. Saat William menangis sekeras-kerasnya, Heimdall berhenti meniup Gejalarhorn. Sang penjaga jembatan Bifrost telah memainkan perannya. Senja para dewa sudah di depan mata, dan pertempuran Ragnarok akan segera dimulai. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, kata Epemera sambil menatap remaja berambut perak yang telah didorongnya ke tepi arena. Saat pertarungan mereka dimulai, Epemera telah melepaskan kekuatannya dan beradu dengan Kenneth berkali-kali. Setiap kali beradu, Kenneth merasakan sakit yang membakar di bahunya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin berhadapan langsung dengan wanita cantik dari Federasi Penembak. Namun, dia tidak punya banyak pilihan karena lawannya telah mengalahkannya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Lompat saja dari arena, kata Epemera saat bilah emas di tangannya berdengung dengan kekuatan. Tidak ada salahnya kalah melawanku. Kau tidak punya kesempatan sejak awal. Kenneth menatap prajurit di depannya dengan tenang. Dia mencengkeram gagang pedang pendeknya dengan kuat saat matanya mengamati setiap titik buta yang bisa dia manfaatkan untuk kembali ke tengah arena. Seperti yang dikatakan Epemera, dia berada di tepi arena. Hanya satu langkah saja sudah cukup baginya untuk jatuh sepenuhnya. Kurasa aku tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuanku, pikir Kenneth. Sangat sulit untuk berhadapan dengan salah satu dari 7 kebajikan. Mata Kenneth bersinar samar saat ia bersiap menghadapi serangan Epemera. Melihat lawannya tidak ingin menyerah, Epemera menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Sebenarnya, ia mengagumi Kenneth karena yang terakhir telah mencapai semifinal dengan kemampuan yang dimilikinya. Epemera mengira peri berambut perak itu hanya beruntung menghadapi lawan-lawannya. Ia sangat yakin bahwa saat jalan Kenneth berpapasan dengannya, keberuntungannya telah habis. Demi keberanianmu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membunuhmu, kata Epemera. Namun, karena aku berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuanku, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Ini peringatan terakhirku, menyerahlah sekarang, atau terluka parah. Apa pilihanmu? Terima kasih atas tawarannya, jawab Kenneth. Tapi, aku harus melewatinya. Turnamen ini penting bagiku. Apakah itu jawaban terakhirmu? Ya, pedang emas pada rapier Epemera memancarkan kekuatan. Kenneth tidak punya jalan keluar, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah melancarkan satu serangan terakhir untuk mengakhiri pertempuran. Meskipun dia tampak riang, wanita yang berasal dari Federasi Gunnar itu tidak bodoh. Dia bisa tahu bahwa Kenneth belum menyerah, yang hanya berarti satu hal. Dia masih punya kartu truf, pikir Epemera saat dia bersiap melancarkan serangannya. Tidak masalah, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan dalam situasi ini. Ledakan infernale. Teriak Epemera saat dia menebas ke samping, tidak memberi ruang bagi Kenneth untuk bermanuver. Maafkan bahasa Prancis saya. Sebuah ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan 2 penghalang yang berjarak beberapa meter dari arena. Untungnya, ada 5 penghalang di tempat itu, jadi ledakannya tidak menyebar terlalu luas. Epemera menyipitkan matanya karena dia yakin Kenneth tidak akan mampu bertahan dari serangannya. Namun, tepat saat dia akan menurunkan kewaspadaannya, sebuah siluet melewati api dinding dan menuju ke arahnya. Orang-orang berseru ketika mereka melihat remaja berambut perak itu selamat dari serangan kuat Epemera. Putri Sidoni yang duduk di ruang VIP bersama anggota keluarga kerajaan kreator lainnya tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Mata Putri Sidoni membelalak kaget. Kurang dari ini, tidak diragukan lagi. Dia salah satu dari kita. Lebih besar dari Morgana. Juga menatap Kenneth dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa mantan teman sekamar William telah menyembunyikan identitasnya dalam-dalam. Putri Sidoni dan Morgana telah mendekati Kenneth beberapa kali di masa lalu, tetapi tidak satu pun dari mereka mendeteksi sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Kedua gadis itu kini mengerti mengapa gadis itu menolak untuk menuruti saran Epemera sebelumnya. Kenneth berlari ke arah Epemera, sementara rambut perak panjangnya berkibar di udara seperti makhluk hidup. Dengan sekali pandang, orang bisa memperkirakan panjangnya setidaknya 3 meter.
Epemera menggertakkan giginya saat dia mengacungkan senjatanya untuk menyerang lawannya, yang entah mengapa, telah melepaskan kekuatan yang setara dengan miliknya. Rambut Kenneth melilit senjata Epemera, mencegahnya melanjutkan serangannya. Ketika dia tiba pada jarak serang, dia segera melepaskan serangan telapak tangan yang mengenai dada lawannya tepat di dada. Epemera telah menyalurkan kekuatan sihirnya di dadanya untuk meredam serangan Kenneth. Namun, kekuatan itu masih cukup kuat untuk membuatnya terbang beberapa meter di udara. Jadi ini wujud aslimu, kata Epemera penuh kebencian saat dia mendarat di tanah. Kau salah satu dari para jalang itu. Kenneth mengabaikannya saat dia berdiri dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Mengalah, kata Kenneth, aku membalas budi yang kau berikan padaku sebelumnya. Suaranya tenang dan intonasi yang digunakannya netral. Jelas, dia tidak ingin menyinggung kebajikan keadilan. Meski begitu, Epemera menganggap kata-katanya merendahkan, jadi dia mengabaikannya dan melepaskan kekuatan penuh keilahiannya. Aku akan mengakhirimu dan keberadaanmu yang berdosa. Teriak Epemera saat sepasang sayap emas tumbuh di belakang punggungnya. Dia terbang ke udara dan menyalurkan kekuatan keilahiannya ke senjatanya. Frappe du Dragon Radix. Epemera meraung dan ledakan menyilaukan bergema di arena. Ini adalah serangan terkuatnya yang dimaksudkan untuk melenyapkan semua yang ada di jalurnya. Ini adalah versi terkonsentrasi dari serangan Soleil yang berkekuatan penuh. Meskipun jangkauannya hanya dapat mencakup seluruh arena, itu lebih dari cukup bagi Kaisar Leonidas dan Grand Archmage Ephexius untuk bekerja sama membangun dan memperkuat penghalang yang melindungi semua orang di dalam arena. Itu serangan yang kuat. Sayangnya, itu masih terlalu lambat. Sebuah suara yang selembut sutra berbisik dari belakang Epemera. Sesaat kemudian, sepasang tangan halus menekan bahunya. Maaf, aku harus memenangkan pertempuran ini, bisik Kenneth di telinga Epemera. Tidak ada perasaan kesal. Sebelum wanita yang berpikiran adil itu bahkan dapat menjawab kata-kata Kenneth, dia merasa bahwa dunia di sekitarnya mulai melambat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di dalam dunia yang bergerak lambat itu, Kenneth bergerak normal dan mendorong Epemera menjauh. Wanita cantik itu dapat merasakan tubuhnya jatuh ke tanah, namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Fungsi otaknya telah melambat drastis. Meskipun dia ingin bergerak dan mencegah jatuh, tubuhnya tidak cukup cepat untuk menjalankan pikirannya. Tindakannya hanya setengah kecepatan siput, jadi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghentikan yang tak terelakkan. Saat tubuhnya menyentuh tanah, Epemera tahu bahwa dia telah kalah. Kenneth cukup baik untuk tidak mendorongnya ke lubang tanpa dasar yang dibuat oleh wanita dari Federasi Gunner setelah melepaskan serangan terkuatnya. Kenneth melayang di atas arena dengan rambutnya berkibar di udara seperti sayap burung. Tidak bagus, pikir Kenneth. Aku merasa mengantuk. Dia kemudian melirik ke ruangan tempat Ashe dan Putri Sidoni duduk. Tanpa ragu-ragu, dia terbang menuju lokasi mereka. Begitu Kenneth mendarat di samping Ashe, dia jatuh ke lantai, tertidur. Rambutnya yang panjang memendek hingga kembali ke panjang normalnya. Namun, sebelum dia menutup mata untuk tidur, dia berhasil menyampaikan pesan kepada Ashe. Dia tahu bahwa Putri Sidoni tidak menyukainya, jadi dia memutuskan untuk menaruh harapannya pada kekasih William. Kenneth sudah tahu wujud asli Ian, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan meminta bantuannya. Dia tidak bisa mempercayai orang lain untuk menjaganya, saat dia tidak sadarkan diri. Ashe menatap mantan teman sekamar William dengan tatapan rumit sebelum mendesah dalam hati. Setelah mendengar kata-kata Kenneth, Ashe berkewajiban untuk menjaganya tetap aman. Bagaimanapun, pesan yang dia sampaikan kepadanya melalui telepati adalah kata-kata. Aku membawa pesan dari Ibu William. Jaga aku tetap aman, sehingga aku bisa menyampaikan pesan penting ini kepada putranya. Ashe pasti berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik mendengar pesan yang datang dari Ibu William. Half-elf itu telah berbagi beberapa cerita tentang ibunya dengannya. Putri Duyung itu sudah lama ingin bertemu calon ibu mertuanya dan ingin tahu seperti apa dia. Karena Kenneth adalah utusannya, dia tidak punya pilihan selain melindunginya dari sang putri di sampingnya, yang setengah tergoda untuk membunuh elf berambut perak itu saat dia tidur. Putri Sidoni melotot ke arah peri berambut perak yang sedang tidur di ranjang William. Kalau saja Ashe tidak mengatakan kepadanya bahwa Kenneth menyimpan pesan yang berasal dari Ibu William, dia pasti sudah mencekiknya saat tidur. Ashe menatap sang putri yang mengepalkan dan melepaskan tinjunya, seolah-olah sedang berperang batin. Dia hanya bisa mendesah dalam hati karena dia mengerti apa yang sedang dialami Putri Sidoni.
Besok adalah pertandingan final antara dia dan Lilith, kata Ashe untuk mengalihkan perhatian Putri Sidoni dari mantan teman sekamar William. Menurutmu siapa yang akan menang di antara keduanya? Petik 2. Kalau terserah aku, bajingan ini tidak akan bisa pergi ke arena besok. Putri Sidoni mencubit pipi Kenneth dan menariknya dengan penuh kebencian. Ashe tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa karena pemandangan lucu di depannya. Setelah puas tertawa, ekspresinya menjadi serius saat dia membahas hal yang mengganggu pikirannya. Tadi, kamu bilang dia sama kayak kamu dan Chiffon. Ashe menatap remaja berambut perak yang pipinya sekarang agak merah karena dicubit Putri Sidoni. Dia salah satu dari 7 dosa mematikan. Ya, jawab Putri Sidoni. Tidak diragukan lagi dia salah satu dari kita. Kupikir semua dosa itu perempuan. Memang, Ashe lalu memiringkan kepalanya ke samping dan menatap Putri Sidoni dengan bingung. Dia laki-laki, kan? Tanya Ashe dengan ragu. Putri Sidoni tidak menjawab pertanyaan Ashe dan hanya menurunkan celana Kenneth. Dia juga bingung, jadi dia memutuskan untuk memastikan jenis kelamin Kenneth. Ashe kehilangan kata-kata karena tindakan Putri Sidoni. Dia tidak menyangka bahwa temannya cukup berani untuk menanggalkan pakaian Kenneth saat dia sedang tidur. Putri Duyung itu buru-buru mengalihkan pandangannya karena dia tidak ingin melihat bagian bawah tubuh pria manapun, kecuali William. Meski begitu, dia masih agak penasaran jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada sang putri hasil penyelidikannya. Yah, dia perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Putri Sidoni menarik celana Kenneth saat kerutan muncul di wajah cantiknya. Dia yakin bahwa 7 dosa semuanya adalah perempuan. Tidak ada preseden tentang laki-laki sebagai salah satunya, jadi dia tidak tahu apa yang harus dirasakan tentang keberadaan Kenneth. Saat dia merenung, sang putri mengalihkan perhatiannya ke Ashe yang menatapnya dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Tanya Ashe. Kamu lebih berani daripada yang terlihat. Putri Sidoni mendengus. Aku adalah dosa nafsu, apa kau pikir aku akan terkejut hanya dengan melihat bagian pribadi seorang pria? Yah, ketika kau melihat Little Will untuk pertama kalinya, kau tertegun selama beberapa detik sebelum akhirnya tenang kembali, balas Ashe. Putri Sidoni tidak dapat membalas karena itu adalah kebenaran. Ketika William dan dirinya pertama kali berbagi keintiman satu sama lain, Morgana menjadi nakal dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itulah pertama kalinya sang putri cantik melihat aset seorang pria, dan itu benar-benar mengejutkannya. Tentu saja, dia terbiasa setelah mencium Little Will beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa itu berbeda dari apa yang awalnya dia pikirkan. Aku linglung karena itu milik Will, jawab Putri Sidoni dengan wajah merah padam. Dia tidak ingin mengakui bahwa pengalaman pertamanya benar-benar mengejutkannya. Sementara kedua gadis itu berdebat, tangan anak laki-laki yang sedang tidur itu berkedut. Setelah itu, kelopak matanya bergetar sebelum desahan keluar dari bibirnya. Ashe dan Putri Sidoni segera mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Setengah menit kemudian, Kenneth membuka matanya dan menatap kedua gadis di ruangan itu. Dia masih merasa mengantuk, jadi setelah melihat itu dia tidak dalam bahaya langsung. Dia sekali lagi menutup matanya untuk tidur. Jelas, dia tidak ingin menggerakkan tubuhnya. Bahkan sedikit pun tidak. Oi, jangan tidur lagi. Morgana bertukar dengan Putri Sidoni dan mencubit telinga peri itu. Kau masih harus menjelaskan sesuatu. Siapa kau dan apa hubunganmu dengan Ibu Darling? Kenneth membuka matanya dan menatap Morgana dengan jijik. Sayang, kau memanggil Will, sayang. Tanya Kenneth, apa kau tidak punya rasa malu? Morgana menyeringai karena dia tahu Kenneth tidak suka cara dia memanggil William dengan sebutan sayang. Kenapa aku harus malu? Jawab Morgana. Sayang sudah menjadi tunanganku. Bukankah benar dan pantas untuk memanggilnya sayangku? Kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Lady Arwen tidak akan Kenneth tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia merasa bahwa tuannya tidak hanya akan menyetujuinya, dia juga akan menyambut Putri Sidoni dengan tangan terbuka. Arwen sudah mengetahui apa yang terjadi di benua selatan berkat laporan Skyla. Sang Scientist of the World Tree juga menyebutkan bahwa dia ingin bertemu dengan para kekasih William yang berjuang di sisinya selama perang melawan para peri. Selain itu, Arwen sangat penasaran dengan Putri Frisia, yang berhasil membujuk William untuk menjadi tunangannya dengan meminta putranya untuk mengenakan kalung budak di lehernya. Ketika Ibu William pertama kali mendengar hal ini dari Skyla, dia bahkan tertawa terbahak-bahak dan memuji Putri Sidoni karena berani.
Kenneth ada di sana ketika Arwen memuji putri yang cantik itu. Entah mengapa, metode yang digunakan Putri Sidoni untuk menipu William agar menjadi pasangannya tidak disukainya. Baginya, sudah menjadi kewajibannya untuk menjaga William sebagai pengganti tuannya dan memastikan bahwa ia menjalani kehidupan yang aman dan bahagia di benua selatan. Itulah sebabnya ia mengajukan diri untuk memata-matai William dan mencegah para peri lain mengawasi anak laki-laki itu dan mengganggu kehidupannya yang damai. Hah, apa yang hendak kau katakan? Morgana mencibir. Ibu mertua tidak akan menerimaku. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Aku akan secara pribadi mengunjungi benua Silvermoon bersama William dan mendapatkan restunya untuk pernikahan kita. Kenneth menutup telinga terhadap putri yang mengoceh itu dan memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Ini adalah efek samping dari memanfaatkan kekuatan keilahiannya untuk jangka waktu yang lama. Dalam pertempuran sebelumnya, ia juga menggunakan kekuatan keilahiannya, tetapi ia hanya menggunakannya dengan hemat. Itulah sebabnya Putri Sidoni, Epemera, dan Lilith tidak dapat merasakan bahwa ia memiliki kualitas yang sama dengan mereka. Jika ia tidak terpojok, ia akan menyimpan rahasianya selama mungkin. Untungnya, William tidak ada di sana. Dengan ini, rahasia Kenneth tidak akan sampai padanya sampai dia bisa berbicara dengan baik dengan half-elf. Berbicara hanya dengan mereka berdua. Oi, aku bilang jangan tidur di atasku. Morgana mengguncang elf itu, tetapi elf itu sudah memutuskan untuk tidur. Jika Kenneth ingin tidur, bahkan gempa bumi pun tidak akan cukup untuk membangunkannya dari tidurnya. Orang yang menyebalkan ini, Morgana melempar Kenneth kembali ke tempat tidur dengan geram. Dia tidak bisa mendapatkan jawabannya karena elf itu tidak berniat mengatakan apapun. Baiklah, jika kau ingin bermain dengan cara yang sulit, biarlah. Morgana meletakkan tangannya di atas kepala Kenneth. Karena kau sangat ingin tidur, aku akan membiarkanmu tidur selamanya. Ashe segera meraih pergelangan tangan Morgana dan menariknya. Jangan lakukan itu, kata Ashe. Kami tidak tahu hubungannya dengan Ibu Will. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, hubungan kami dengan ibu mertua kami bisa memburuk. Morgana tahu bahwa Ashe benar, tetapi dia masih merasa marah. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menarik pipi elf yang penuh kebencian itu hingga memerah. Ketukan drum yang menggelegar memenuhi udara. Raksasa-raksasa yang menjulang tinggi memegang senjata perang mereka meneriakkan teriakan perang mereka. Binatang-binatang dari segala bentuk dan ukuran meraung menantang. Dan hantu-hantu mayat hidup berteriak di langit saat mereka menunggu para Aesir di dataran Asgard. Ini adalah aturan tak tertulis yang disetujui kedua belah pihak, jadi mereka membentuk barisan dan menunggu lawan mereka tiba. Para Aesir, para pembela pohon Yggdrasil yang bangga, menjawab tantangan mereka. Gerbang Valhalla terbuka dan jutaan prajurit manusia berbaris menuju pertempuran terbesar yang akan menentukan nasib seluruh dunia. Mereka adalah para prajurit manusia yang telah terbunuh di medan perang, dan secara pribadi diangkut oleh para Valkyrie kembali ke Asgard, untuk memperjuangkan perdamaian yang telah lama ada di 9 alam. Para prajurit perkasa ini melangkah di jembatan Bifrost dan, di antara mereka, seorang remaja berambut perak, memegang tombak, memimpin kontingennya berperang. Semua prajurit Valhalla telah dimobilisasi untuk menghadapi momen ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan menghindar dari perang ini. Dewa penipuan, Loki, mencibir ketika melihat para prajurit manusia ini. Ketika setengah dari para prajurit telah melewati jembatan, dewa pendendam itu menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, jembatan itu hancur, menyebabkan jutaan prajurit manusia jatuh menuju kehancuran mereka. Peristiwa tak terduga ini tidak hanya mengejutkan para Asgardian, tetapi juga para raksasa yang juga bersekutu dengan Loki. Kedua belah pihak tidak menyangka bahwa dewa penipuan telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan dia hanya menunggu kesempatan untuk menggunakan benih yang telah dia tanam sejak lama. Loki, sebuah raungan keras diikuti oleh gemuruh guntur dan kilat menembus langit. Thor, sang juara Asgard, mengendarai kereta perangnya yang perkasa yang ditarik oleh dua kambing. Nama mereka adalah Tangrisnir dan Tanjoster. Dia tidak pernah membenci Loki sebanyak dia membencinya saat itu. Dia tidak hanya mengkhianati mereka, dia juga berencana untuk memusnahkan mayoritas Einherjar yang telah dibesarkan Valhalla selama ribuan tahun. William, seorang Valkyrie dengan rambut emas dan mata biru menukik ke arah kekasihnya yang akan jatuh ke dalam kehancurannya. Beberapa Valkyrie lainnya bergegas menyelamatkan jagoan mereka dari kematian.
William mengulurkan tangannya dan Wendy menangkapnya tanpa gagal. Dia kemudian mengepakkan sayapnya yang perkasa dan terbang ke atas. Jauh di dalam hatinya dia berharap bisa berbuat lebih banyak, tetapi hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Paling tidak, dia tidak akan membiarkan suaminya jatuh ke kematiannya karena rencana dewa yang penuh kebencian, Loki. Dari jutaan prajurit yang jatuh dari jembatan, hanya beberapa ribu yang berhasil ditarik kembali dari rahang kematian. Mereka semua sudah mati sekali, tetapi jika mereka mati sekali lagi, tidak akan ada jalan kembali. Dewi Kematian, Hel, salah satu anak Loki, tidak akan membiarkan para prajurit ini hidup kembali untuk kedua kalinya. Heimdall mengangkat pedangnya dan jembatan pun dibangun kembali. Kali ini, semua prajurit yang tersisa yang menunggu giliran untuk menyeberangi jembatan pelangi, berlari ke arahnya dengan marah. Mereka telah melihat bagaimana saudara-saudara mereka mati tanpa kemuliaan atau kehormatan. Bagi para prajurit ini adalah segalanya bagi mereka. Satu-satunya pikiran dalam benak mereka saat ini adalah membunuh raksasa sebanyak mungkin untuk menenangkan jiwa saudara-saudara mereka yang telah mati yang gagal mati di medan perang. Mereka bersumpah bahwa mereka akan membuat Loki membayar tipu muslihatnya yang membawa mereka pada kematian kedua. Untuk berperang, teriak Odin saat ia duduk di atas Sleipnir, kuda berkaki 8, yang juga merupakan salah satu anak Loki. Untuk Asgard dan 9 alam. Demi Asgard dan 9 alam, para Asgardian terbang menuju medan perang dengan kuda-kuda dan kereta perang mereka yang perkasa. Loki menyaksikan semua ini dengan mencibir. Ia telah lama menunggu hari ini. Hari di mana ia akan secara pribadi melihat kejatuhan semua yang Odin dan Thor sayangi di hati mereka. Sementara ia melakukannya, ia juga akan menghancurkan pohon dunia, dan mengakhiri dunia-dunia lain yang ada di dalamnya. Kematian, teriak Loki sambil mengangkat pedangnya. Bunuh para Asgardian, kirim mereka semua ke neraka. Kematian, tanah bergetar saat para raksasa maju, troll, dan monster mengerikan maju. Para prajurit manusia dan Aesir menyerang mereka tanpa rasa takut. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, darah menyembur ke udara secara massal. Semua orang saling bertarung, tanpa menahan diri. Raungan, teriakan perang, jeritan, dan kutukan terdengar di medan perang yang berdarah. Itu benar-benar kekacauan, dan di tengah semua kekacauan ini, tombak perak bersinar terang. William Pendragon, bertarung tanpa rasa takut saat ia menusukkan tombaknya ke kepala troll gunung. Nyalakan, William meraung, badai api. Seketika, kepala troll gunung itu meledak, membuat tubuh raksasanya jatuh ke tanah. Meskipun mereka memiliki generasi yang sangat kuat, mereka tidak terkalahkan. Api dan asam adalah kelemahan mereka, dan William telah dianugerahi kekuatan es dan api setelah ia menerima hak pemurnian untuk menjadi Einherjar. Tiba-tiba, William melompat ke sisi kanannya dan berguling ke tanah. Beberapa detik kemudian, mayat salah satu prajurit Valhalla menghantam tempat ia berdiri. Prajurit malang itu hampir berubah menjadi pasta daging setelah dilempar sekuat tenaga oleh raksasa yang menganggap William sebagai pemandangan yang tidak sedap dipandang. William menggertakkan giginya saat dia menghadapi raksasa yang menjulang tinggi itu sendirian. Raksasa itu menghantamkan kapak perang raksasanya ke arah pria kecil yang menyebalkan itu, tetapi serangan itu terhenti di tengah jalan karena serangan kuat yang menghantam. Pinggang raksasa itu, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Si raksasa wanita, Chiffon, telah melihat bahwa William dalam posisi yang tidak menguntungkan dan bergegas menyelamatkannya. Karena remaja berambut perak itu, dia meninggalkan dunia asalnya dan pergi bersamanya kembali ke Asgard. Chiffon tidak peduli dengan tujuan perang itu. Yang dia pedulikan hanyalah William. Dia tidak sepintar itu, tetapi dia akan berjuang mati-matian untuk melindungi orang yang dicintainya. Senjata si raksasa wanita adalah tongkat berduri raksasa yang diambil Wendy dari perbendaharaan Valhalla. Itu adalah salah satu hadiah yang dibawa Thor kembali ke medan perang, dan itu milik salah satu raksasa yang telah dia bunuh dalam pertempuran. Karena tidak ada prajurit manusia yang dapat menggunakan senjata seperti itu, senjata itu tetap berada di perbendaharaan selama ratusan tahun. Sekarang, tombak itu telah menemukan pemilik barunya, dan tuan barunya tidak takut menggunakannya untuk menghancurkan lawan-lawannya dengan seluruh kekuatannya. William juga tidak tinggal diam. Setelah Chiffon membuat raksasa itu kehilangan keseimbangan, dia mengisi tombak di tangannya dengan sihir dan aura pertempuran. Frostfire Fury,
Teriak William sambil melemparkan tombak itu ke dada raksasa itu. Tombak perak itu diselimuti api merah dan biru yang membuatnya berubah menjadi komet kecil yang menyala-nyala. Ini adalah salah satu serangan terkuat William dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus baju besi pelindung raksasa, dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Seperti yang diharapkan, raksasa itu meraung kesakitan setelah menerima serangan mematikan William. Namun, dia jauh dari kata mati. Chiffon melompat tinggi di udara sambil meneriakkan teriakan perang sebelum menghantamkan tongkatnya yang berduri ke kepala raksasa itu. Karena serangan mendadak William, raksasa itu tidak dapat mempertahankan diri dan mati dengan mengerikan akibat serangan tanpa ampun dari raksasa wanita. Pengkhianat, salah satu raksasa yang telah melihat rekannya yang gugur tewas di tangan Chiffon berteriak. Aku akan membunuhmu. Chiffon tidak terpengaruh saat dia berdiri di depan William. Prajurit berambut perak itu mengangkat tangannya dan tombak perak itu kembali ke pemiliknya yang sah. Chiffon, ayo bertarung bersama, kata William. Ya, jawab Chiffon sambil tersenyum bahagia. Ayo bertarung bersama, Will. Tidak jauh dari mereka, seorang peri setengah dengan air mata mengalir di sisi wajahnya, menyaksikan dengan tak berdaya. Hatinya sakit, untuk apa yang akan terjadi. Dia tahu, lebih dari apapun, bahwa tidak peduli seberapa sengit prajurit berambut perak dan raksasa berambut merah muda itu bertarung, hasilnya akan tetap sama. Akhir dunia tidak dapat dihentikan, kata William dengan sedih. Hasil pertempuran ini sudah lama ditetapkan. William mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan ke langit. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa kini adalah milik kita, suara William semakin kuat. Kau membuat kesalahan. Kau seharusnya tidak menunjukkan masa lalu ini padaku. Kau seharusnya tidak membuatku marah. Optimus telah bersama William sejak dia masih kecil. Sangat mudah baginya untuk mengetahui apa yang diinginkan gembala itu. Kurang dari memulai penggabungan kelas pekerjaan lebih besar dari. Kurang dari memilih kelas pekerjaan yang optimal untuk hasil terbaik lebih besar dari. Kurang dari pilihan dikonfirmasi. Lebih besar dari. Pangeran Petir, Rune Master, Ninja, Penguasa Elemen, Gladiator. Kurang dari lanjutkan ke penggabungan kelas pekerjaan lebih besar dari. Kurang dari penggabungan sedang berlangsung lebih besar dari. Kurang dari kemajuan saat ini 1% lebih besar dari. William mengamati bilah kemajuan, dan mengabaikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Karena masa lalu tidak dapat diubah, tidak peduli seberapa banyak dia menangis, memohon, dan berteriak, tidak ada yang akan berubah. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu. Menunggu saat dia akan terbebas dari penjaranya. Menunggu saat dia akan melampiaskan amarahnya kepada mereka yang menyentuh skala terbaliknya. Menunggu saat di mana ia akan dipertemukan kembali dengan gadis berambut merah jambu, yang sudah terlebih dulu menemukan tempat di dalam hatinya. Tubuh Chiffon terendam dalam kolam kecil yang dipenuhi kelopak bunga. Tubuhnya telah dibersihkan dan disucikan. Yang tersisa adalah sentuhan akhir, sebelum ia mengenakan gaun pengantin yang telah dipilih sendiri oleh sang penjaga dari toko Babylon untuk dikenakannya. Beberapa menit kemudian, seorang wanita bercadar mendekati kolam, sambil membawa handuk mandi. Kemarilah, perintah wanita itu. Chiffon berdiri dan mengarungi kolam menuju wanita itu, yang handuknya dibentangkan lebar-lebar. Saat wanita itu mengeringkan tubuh gadis kecil itu, ia tak kuasa menahan rasa kagum melihat betapa halus dan berserinya kulit Chiffon. Mungkin karena pembersihan, atau upacara penyucian, tetapi kulit gadis muda itu telah kembali bersih dan tak ternoda. Setelah mengeringkannya, wanita itu menuntunnya ke sebuah ruangan tempat cermin setinggi 2 meter berdiri. Chiffon menatap cermin itu tanpa gentar, dan berdiri tegak. Tak terlihat riak emosi di matanya. Dua wanita bercadar yang menutupi wajah mereka membantunya mengenakan gaun pengantin. Setelah selesai, mereka menata rambut Chiffon. Rambut panjang dan halus gadis kecil itu ditata rapi menjadi gaya rambut putri yang menonjolkan kecantikan alaminya. Anak laki-laki di akademi yang dulu mengejeknya, pasti akan membelalakkan mata tak percaya jika melihat penampilan Chiffon saat ini. Dulu, dia seperti ulat jelek yang tidak ingin disentuh siapapun. Sekarang, dia adalah kupu-kupu menawan yang ingin diidam-idamkan semua orang. Kedua wanita itu bekerja sama, dan segera mereka menyelesaikan persiapan pengantin wanita. Chiffon menghadap cermin sambil mengenakan gaun pengantin merah muda. Nona muda, Anda sangat cantik, salah satu wanita yang mendandaninya berkata dengan lembut. Chiffon tidak menjawab. Mungkin,
Dia bahkan tidak mendengar sanjungan wanita itu. Bunga merah muda yang bersinar itu melayang di atas dada gadis kecil itu, dan bertindak seperti aksesori yang serasi. Bunga itu tampak begitu cantik, begitu berseri-seri, dan penuh dengan kehidupan. Bunga itu benar-benar kebalikan dari pemiliknya, yang kesadarannya telah disegel di dalam bunga itu sendiri. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka. Wanita tua itu masuk dan menatap pengantin muda itu dengan puas. Kalian berdua melakukannya dengan baik, kata wanita tua itu kepada dua pelayan Chiffon. Dia kemudian berbalik ke boneka berambut merah muda yang sedang menatap kosong ke cermin dan memberi perintah. Kemarilah, Chiffon. Wanita tua itu mengulurkan tangannya yang keriput ke pengantin muda itu. Yang mulia, Belial, sudah menunggu. Kau seharusnya tidak membuat pengantin priamu, dan calon tuanmu menunggu. Chiffon berbalik dan berjalan menuju wanita tua itu. Dia kemudian meletakkan tangannya di telapak tangan wanita tua yang keriput itu, dan membiarkan perempuan tua itu membimbingnya menuju portal yang telah dibukanya. Setelah melewati portal, mereka tiba di dataran terbuka yang luas. Itu adalah dunia merah tua, di mana segala sesuatu, sejauh mata memandang, adalah warna merah. Dari tanah, ke langit, ke piramida yang menjulang tinggi tempat pernikahan gadis kecil itu akan berlangsung, semuanya diwarnai dengan warna darah. Yara Mayahos, Cockatrice, Basilis, dan monster lainnya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dasar piramida. Ketika wanita tua dan Chiffon muncul, gerombolan monster itu berpisah, dan membiarkan keduanya lewat. Wanita tua itu berdiri, di depan, Chiffon di belakangnya, dan dua wanita di belakang gadis kecil itu. Beberapa wanita lain yang mengenakan kerudung berjalan di samping mereka. Para monster melihat prosesi ini dengan penuh semangat. Mereka telah diberitahu bahwa tuan mereka akan menikah hari ini, dan dengan itu, mereka akan dibebaskan dari menara. Tujuan Belial adalah untuk pertama-tama menaklukkan kota Babilonia dan menjadikannya basis operasinya. Setelah ini selesai, dia akan menambah jumlah pasukannya dan memulai penaklukannya atas tanah-tanah di dekatnya. Dia tidak takut dengan segala bentuk perlawanan, karena dia yakin dengan kekuatannya. Sang pelindung lantai 51 telah lama mempersiapkan diri untuk hari penaklukannya, dan hanya segelintir orang yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Ketika prosesi itu tiba di dasar piramida, kabut merah turun dari surga. Wanita tua itu tersenyum dan berjalan ke samping, membiarkan tuannya melihat pengantin mudanya. Kabut merah itu berkumpul dan berubah menjadi seorang pria tampan dengan rambut dan mata biru tua. Ada dua tanduk hitam melengkung di dahinya yang menandakan bahwa dia bukan manusia. Belial berjalan menuju pengantinnya dan menundukkan kepalanya hingga bunga indah yang melayang di depan dada Chiffon hanya beberapa inci dari wajahnya. Sang pelindung lantai 51 menghirup dalam-dalam dan menikmati keharuman hati yang didambakannya. Keharuman yang sangat agung, puji Belial. Layak untuk persembahan terakhir yang akan membebaskanku dari menara ini. Ia menghirupnya lagi sebelum mendesah senang. Pengantinku sungguh cantik, kata Belial sambil membelai lembut sisi wajah Chiffon. Ia menyukai betapa lembut dan halusnya kulit Chiffon, dan itu hampir membuat Belial kalah oleh godaan yang berusaha keras ia tahan. Ayo, Chiffon, kesayanganku, kata Belial sambil memegang tangan gadis muda itu. Aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu untuk menikahi seseorang. Setelah itu, aku akan menikmati hati, tubuh, dan jiwamu. Belial menuntun gadis kecil itu menaiki tangga piramida. Ia akan melirik pengantin mudanya dari waktu ke waktu. Jelas, ia ingin sekali memetik bunga gadis yang polos itu, dan menikmatinya, sepuasnya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai puncak, di mana sebuah altar telah disiapkan. Berdiri di podium kecil adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung. Dialah yang akan memimpin upacara pernikahan Chiffon dan Belial. Wanita tua dan para wanita yang berdiri di sampingnya, menatap tuan mereka. Para monster di lantai iblis juga mendongak. Mereka semua menantikan untuk melihat bunga di dada Chiffon mekar sepenuhnya setelah permintaan terakhir iblis hatinya terpenuhi. Pendeta yang berdiri di hadapan Chiffon dan Belial membuka kitab suci di tangannya dan melafalkan kalimat pembuka. Kita semua berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan dan merayakan penyatuan Chief. Tiba-tiba, suara guntur yang keras menggelegar di langit dengan amarah, mencegah pendeta menyelesaikan kata-katanya. Sebuah sambaran petir besar turun dari surga dan menyambar di dekat dasar piramida, melenyapkan para monster yang cukup sial berada di lokasi pendaratannya. Belial,
sang pendeta, dan para monster yang berkumpul di sekitar piramida menatap si penyusup yang berani muncul di hadapan mereka. Seorang remaja laki-laki dengan rambut merah menyala menatap menara dengan mata hijaunya yang bersinar. Tatapannya tertuju pada pengantin muda itu, dan kemarahan yang telah ia pendam di dadanya meluap seperti sungai yang mengamuk. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari penggabungan berhasil lebih besar dari. Kurang dari kelas prestise unik, Einherjar, telah dibuka. Lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. Singkirkan tangan kotormu dari pengantinku, William menyatakan. Yang akan dinikahinya adalah aku. Rambut merah William memanjang dan perlahan berubah warna hingga menjadi putih keperakan. Rambutnya tampak persis seperti gaya rambutnya di kehidupan sebelumnya saat ia masih menyandang nama William Pendragon. Half-elf itu memanggil Stormcaller dan Soleil, dan memegang mereka di masing-masing tangannya. Jelas, ia berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, dan membuat bajingan itu, yang berdiri di samping Chiffon, menyesali keputusannya karena telah mengincar wanitanya. Petir menyambar tubuh Stormcaller, dan tubuh Soleil pun terbakar. Mata wanita tua itu membelalak kaget karena dia mengenali siapa pembuat onar itu. Dia sudah memastikan bahwa Half-Elf itu tidak akan bisa membebaskan diri dari penjaranya, dengan meningkatkan kekuatan Herz Devil yang akan merusak jiwa William. Wanita tua itu sudah tidak sabar untuk menjadikan William peliharaannya setelah Heart Devil-nya selesai menggerogoti kesadaran dan tekadnya. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa mainan masa depannya akan berdiri di depannya, dengan maksud untuk melawan mereka. Pada saat itulah bunyi lonceng yang keras menyebar ke seluruh lantai. Itu menandai dimulainya pertempuran yang akan mengguncang fondasi Menara Babilonia, dan mengubah arah sejarahnya, selamanya.